warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya demikian. Merujuk pada sarahnya, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah khobar yang didahulukan, sedangkan tarku adalah mubtada yang diakhirkan. Merujuk pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma la ya'ni, apa yang tidak penting baginya, yakni apa yang tidak perlu diperhatikan dan diberi perhatian terhadapnya. Ini seperti halnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Karena dilihat dari sebagian sisi ada kesamaan. Kebaikan-kebaikan Islam seluruhnya terkumpul dalam dua kalimat, yang mana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini akan membuat kita berlaku adil dan berbuat kebaikan, sehingga akan mendatangkan rahmatan lil alamin di lingkungan kita. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya demikian. Merujuk hadis tersebut, marilah kita ngobrol santai bersama dengan Bapak Purwoko dari SMK Muhammadiyah 2 Turi. Lah, sampai dari mana kalau dari SMK 2 Turi itu? Oh iya ya. Iya, gimana? Kan sama. Terus bagaimana kabarnya? ya, alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Fisik sehat ya? Fisik alhamdulillah sehat. Cuman mentalnya kurang sehat ini kan. Banyak tekanan biasa. Merujuk pada hukum fisika bahwasanya tekanan itu berbanding dengan gaya itu. Semakin banyak gaya nanti maka semakin
banyak tekanan. Leres. Maka orang yang banyak gaya, maka Stres. wah, Kan tertekan terus. kalian nggak kayak gitu kan? Tuh, itu lurus loh ya. Hukum fisika ya, kita Hukum fisika. pelajari hukum fisika juga ya. Nah, iya. Ada mau apa sih Pak di sini? Ya tadi saya kebetulan kan gabut di sana kan. Nah, kok tiba-tiba kesini tuh diajak ngobrol santai ini. Saya penasaran ini, kenapa saya diajak ngobrol santai? Lah padahal saya sendiri kadang-kadang nggak tahu ngobrol santai itu kayak gimana. Karena saya itu bingung Pak. Iya boleh tanya apa? Tadi itu saya baca-baca ya, baca-baca. Nah, bacanya itu dalam kitab Syarah Hadis Arba'in karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oh, Iya, kayaknya itu iya, sih, iya Usmainin. Oh, Utsaimin. Oh, Iya, Utsaimin. iya Usaimin. Wah, kok bisa salah tuh gimana? Ini kayaknya kita perlu belajar bahasa Indonesia ini. Itu belajar kepada Bu Irma saja. Kan beliau kan guru bahasa Indonesia. Masya Allah. Berarti kita bisa belajar dengan beliau ya. Bisa. Kalau merujuk hadis tersebut Pak, yang Ya, saya ya, tadi. bacakan tadi, pelajaran apa sih Pak yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut? Ya, kita lihat ya dari tadi ya, dari hadis tersebut tadi kan ada kata-kata sesuatu yang tidak penting ya. Nah, itu harus ditinggalkan. Nah, Contoh. ini misalnya di kelas gitu ya misalnya. Kelasnya siapa dulu Pak? Tetap banyak kelas yang bikin bosen. Banyak berarti kamu juga ya. Hah? Kamu juga demikian dong. Iya, sama. Oh sama. Iya, sama. Berarti general ya. General. Loh, emangnya Bapak dari mana? Saya dari kemarin. Oh, dari kemarin. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di sana. Oh, di sana. Di sana. Gak mau kurang spesifik ya. Nanti Oh. nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis Hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya demikian. Merujuk hadis tersebut, marilah kita ngobrol santai bersama dengan Bapak Purwoko dari SMK Muhammadiyah 2 Lah, sampai dari mana kalau dari SMK mobil tur itu? Oh iya ya. Iya, gimana? Kan sama. Terus Bagaimana kabarnya? ya, alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Fisik sehat ya? Fisik alhamdulillah sehat. Cuman mentalnya kurang sehat ini. Oh, mentalnya kurang. Banyak tekanan biasa. Merujuk pada hukum fisika bahwasanya tekanan itu berbanding dengan Gaya itu. semakin banyak gaya berarti maka semakin Banyak tekanan. Leres. maka orang yang banyak gaya maka Stres. wah, Kan tertekan terus. kalian nggak kayak gitu kan? Tuh, itu lurus loh ya. Hukum fisika ya, kita Hukum fisika. pelajari hukum fisika juga ya. Nah, iya. Ada mau apa sih Pak di sini? Ya tadi saya kebetulan kan gabut di sana kan. Nah, kok tiba-tiba kesini tuh diajak ngobrol santai ini. Saya penasaran ini, kenapa saya diajak ngobrol santai? Lah padahal saya sendiri kadang-kadang nggak tahu ngobrol santai itu kayak gimana. Karena saya itu bingung Pak. Iya boleh tanya apa? Tadi itu saya baca-baca ya, baca-baca. Nah, bacanya itu dalam kitab Syarah Hadis Arba'in
karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Oh, Iya, kayaknya itu iya, sih. Iya. iya, Usmainin. Utsaimin. Oh, Iya, Utsaimin. iya, Usaimin. Wah, kok bisa salah tuh gimana? Ini kayaknya kita perlu belajar bahasa Indonesia ini. Nah, itu belajar kepada Bu Irma saja. Kan beliau kan guru bahasa Indonesia. Masya Allah. Nanti kita bisa belajar dengan beliau ya. Bisa. Kalau merujuk hadis tersebut Pak, yang Ya, saya ya, tadi. bacakan tadi, pelajaran apa sih Pak yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut? Ya, kita lihat ya dari tadi ya, dari hadis tersebut tadi kan ada kata-kata sesuatu yang tidak penting ya. Nah, itu harus ditinggalkan. Nah, Contoh. nah ini misalnya di kelas gitu ya misalnya. Kelasnya siapa dulu Pak? Tetap banyak kelas yang bikin bosen. Banyak berarti. Iya. Hah? Kamu juga demikian dong. Iya, sama. Oh sama. Iya, sama. Berarti general ya. General. Lah emangnya Bapak dari mana? Saya dari kemarin. Oh, dari kemarin. Iya, dari kemarin. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di sana. Oh, di sana. Di sana. Gak mau kurang spesifik ya. Nanti Oh. tak kena ini. Kena royalti nanti. Takut dia. Ternyata dia takut. Legal royalti ya payah ya. Oke, kita lanjutkan Pak. Oke, boleh. Ya. Jadi tadi kan membahas tentang sesuatu yang tidak penting ya, yang ada ya terutama kita bahas di sekolahan lah ya. Apa sesuatu yang tidak penting yang Khususnya di keseharian kita ya. ya Karena kan tidak setiap keseharian yang lain kan belum tentu sama. betul. Ya kan Ini ada hal yang menarik nih. apa gimana? Antum sering ke sekolah yang lain ya sih? Oh, sering? Terus kalau di sekolah yang lain itu sering baca Quran bareng-bareng, baris bareng, sama dua bareng nggak sih? Karena kalau di sini kan gitu ya, kita Iya, sering iya. harus bareng, dua bareng gitu. Kalau di sekolah yang lain bagaimana? Jangan nyebut nama lah, Iya, betul. tapi beberapa tempat yang atau institusi yang pernah Bapak hadiri. Nah, ini mau negeri atau swasta ini? Soalnya negeri sama swasta beda ini. Oh beda ya? Iya, beda. Oh, bedanya apa? Ya kalau misalnya swasta itu rata-rata kita tetap ngaji, ada ngajinya. Nah, tapi kalau untuk negeri itu sangat jarang sekali. Ngaji sendiri itu sebenarnya apa sih Bang? Ngaji kan istilahnya nih mengkaji. Jadi membaca kitab-kitab dari Al-Qur'an itu ngaji, ya kan? Ya. Nah, yang saya temui itu rata-rata kalau misalnya swasta itu ya, terutama swasta-swasta yang berbasis dengan Islam, itu pasti sebelum pelajaran itu ada tadarus dulu. Tapi nggak kayak kita ya, kalau kita kan rata-rata gurunya yang tadarus. Walaupun muridnya kadang-kadang juga ada tadarus ya, tapi kan kalau di swasta yang lainnya, yang terutama basic Islam, itu jadi gurunya tuh baca Quran, anak-anaknya ngikut. Jadi bareng-bareng sama anak-anaknya gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di negeri itu jarang sekali. Jadi jarang sholat duha, jarang tadarus itu. Beda. Tapi tidak semua ya itu ya? Tidak semua, Iya. betul. Tapi kebanyakan, rata-rata ya, rata-rata seperti itu. Karena mungkin kalau di negeri kan dengan basic yang agama yang bermacam-macam ya mungkin ya. Berbeda sama yang suka swasta yang memang basicnya adalah Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan jikalau ada beberapa orang yang tetap melakukan tadarus maupun duha. Iya, ada. Terutama orang-orang yang istilahnya akhlaknya punya akhlak yang cukup baik itu. Nah ini saya jadi teringat Itu loh. boleh apa? Jadi dulu itu ada yang bertanya kepada Rasul, Mati ya Rasulullah, kalau Rasulullah husnul khuluq. Ini juga menarik. Jadi ditanya kepada Rasulullah itu, agama itu apa sih? Oke. Lalu Rasul itu menjawab bahwasanya agama itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya. Nah itu berarti mengingatkan kita juga pada hadis ke-12 dari hadis arba'in ini, meninggalkan hal-hal yang Tidak baik. penting. Iya betul, tidak penting ya. Iya. Nah sebenarnya seringkali nih, tapi mohon maaf loh ya kalau ada yang tersinggung nih. Iya kan? Betul. Seringkali itu. Katanya sih temenan ya lah, temenan. Ya teman ya. Lama-lama kok jadi teman deket.
Oke, terus? Terus ketika ditanya kok adik-adikan. Waduh, adik-adikan. Boleh tuh adik-adikan ya terus. Kok lama-kelamaan manggilnya papa mama. Waduh, kok lebih parah ini. Nah itu sebenarnya penting gak sih Pak? Ya, ini ya mungkin untuk usia remaja seperti kita ya, itu tuh sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kenapa Pak? Kenapa? Ya, gini lah. Kalau usia-usia remaja itu, maksudnya kita menginjak usia remaja, memang sih tertarik pada lawan jenis itu wajar, ya kan. Tapi kadang-kadang tuh terlalu berlebihan. Tapi boleh nggak Pak, kalau kita itu tertariknya dengan sesama jenis? Waduh, ya ini berbahaya ini. Ya, kembali lagi ya, seperti kaumnya Nabi Lut ya. Wah. Nah, ini kan Nabi Lut kan ya itu. Kan mereka kan juga tertarik sama jenis juga. Nah, seperti itu. Kalau kita tertariknya sama Rasulullah, Oh, gimana itu? ya kan beda. Tertariknya dalam segi apa dulu nih? Oh, Persepsinya beda-beda. Nah, kalau sesama jenis kan mesti tertariknya hal yang negatif. Tapi kalau tertarik kepada Rasulullah, tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala, lah itu beda. Contohnya tertarik kepada Rasulullah dan Allah itu yang bagaimana? Ya, contoh tertarik pada Rasulullah. Jadi ketika misalnya Rasulullah memberikan contoh yang baik, misalnya sholat on time. Loh, kan semisal nih Pak, sholat tepat pada waktunya kan Betul. jam 14.30 kan juga masih on time. Kan tidak melebihi batas dari sholat itu. Betul, ya. Makanya itu kenapa sesuatu yang istilahnya Allah sudah tetapkan ya, misalnya seperti ketika ada dikumandangkan, itu berarti panggilan kepada kita bahwa kita harus segera melakukan sholat. Oh iya. Enggak. Ini mengingatkan saya tuh Pak. Dulu ketika tahun berapa ya Pak ya? Seingat saya 2008 itu Pak. Dulu ya. Saya tuh pernah dimarahin. Waktu itu saya STM juga. Lalu saya dulu itu PKL Pak. PKL, oke. PKL. Lalu ketika saya di tempat PKL saya, tempat kerja PKL saya itu dulu itu dipanggil sama mandor saya. Tapi saya diem aja. Dia marah-marah Pak. Ya itu. Dia marah-marah. Nah, Kayak gitulah. kena ini. Kena royalti nanti. Takut dia. Ternyata dia takut. Royalti ya payah ya. Oke, kita lanjutkan Pak. Oke, boleh. Ya, jadi tadi kan membahas tentang sesuatu yang tidak penting ya, yang ada ya kita terutama kita bahas di sekolahan lah ya. Apa sesuatu yang tidak penting yang Khususnya di keseharian kita ya. ya Karena kan tidak setiap keseharian yang lain kan belum tentu sama. betul. Ya kan Ini ada hal yang menarik nih Pak. apa gimana? Antum sering ke sekolah yang lain ya sih? Oh, sering? Terus kalau di sekolah yang lain itu sering baca Quran bareng-bareng, baris bareng, sama doa bareng nggak sih? Karena kalau di sini kan gitu ya, kita Iya, sering ya. harus bareng, doa bareng gitu ya. Kalau di sekolah yang lain bagaimana? Jangan nyebut nama lah, Iya, betul. tapi beberapa tempat ya atau institusi yang pernah Bapak hadiri. Nah, ini mau negeri atau swasta ini? Soalnya negeri sama swasta beda ini. Oh beda ya? Ini beda. Oh, bedanya Pak? Ya kalau misalnya swasta itu rata-rata kita tetap ada ngajinya. Nah, tapi kalau untuk negeri itu sangat jarang sekali. Ngaji sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? Ngaji kan istilahnya nih mengkaji. Jadi membaca kitab-kitab dari Al-Qur'an itu ngaji, ya kan? Ya. Nah, yang saya temui itu rata-rata kalau misalnya swasta itu ya, terutama swasta yang berbasis dengan Islam, itu pasti sebelum pelajaran itu ada tadarus dulu. Tapi nggak kayak kita ya, kalau kita kan rata-rata gurunya yang tadarus, walaupun muridnya kadang-kadang juga dia ada tadarus ya, tapi kan kalau di swasta yang lainnya yang terutama basic Islam itu jadi gurunya tuh baca Quran, anak-anaknya ngikut, jadi bareng-bareng sama anak-anaknya gitu loh. Nah kayak gitu. Nah sedangkan kalau di negeri itu jarang sekali, jadi jarang sholat duha, jarang tadarus itu beda. Tapi tidak semua ya itu ya? Tidak semua, Iya. betul. Tapi kebanyakan, rata-rata ya, rata-rata seperti itu. Karena
mungkin kalau di negeri kan dengan basic yang agama yang bermacam-macam ya mungkin ya. Berbeda sama ya sekolah swasta yang memang basicnya dalam Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan jikalau ada beberapa orang yang tetap melakukan darus maupun duha. Iya, ada. Terutama orang-orang yang istilahnya akhlaknya mempunyai akhlak yang cukup baik itu. Nah, ini saya jadi teringat tuh. Boleh apa? Jadi dulu itu ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ma'adin ya Rasulullah. Kalau Rasulullah, husnul khuluq. Ini juga menarik. Jadi ditanya kepada Rasulullah itu, agama itu apa sih? Oke. Lalu Rasul itu menjawab bahwasanya agama itu adalah akhlak yang baik. Ya. Nah, itu berarti mengingatkan kita juga pada hadis ke-12 dari hadis arba'in ini, meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Iya betul, daping ya. Nah, sebenarnya seringkali nih Pak, tapi mohon maaf loh ya kalau ada yang tersinggung nih. Iya kan? Betul. Seringkali itu katanya sih temenan ya lah, temenan Ya teman ya. lama-lama kok jadi teman deket. Oke, Terus ketika ditanya kok adik-adian. Waduh, adik-adian. Boleh tuh adik-adian ya tuh. Kok lama-kelamaan manggilnya papa mama. Waduh, kalau marah ini. Nah, itu sebenarnya penting gak sih Pak? Ya, ini ya mungkin untuk usia remaja seperti kita ya, itu tuh sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kenapa Pak? Kenapa? Ya, gini lah. Kalau usia-usia remaja itu, maksudnya kita menginjak usia remaja, memang sih tertarik pada lawan jenis itu wajar, ya kan. Tapi kadang-kadang tuh terlalu berlebihan. Tapi boleh nggak Pak, kalau kita itu tertariknya dengan sesama jenis? Waduh, ya ini berbahaya ini. Ya, kembali lagi ya, seperti kaumnya Nabi Lut ya. Nah, ingat kan Nabi Lut kan ya itu. Kan mereka kan juga tertarik sama jenis juga. Nah, seperti itu. Kalau kita tertariknya sama Rasulullah, gimana itu? Ya kan beda. Tertariknya dalam segi apa dulu nih? Persepsinya beda-beda. Nah, kalau sesama jenis kan mesti tertariknya hal yang negatif. Tapi kalau tertarik kepada Rasulullah, tertarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah itu beda. Contohnya tertarik kepada Rasulullah dan Allah itu yang bagaimana? Ya, contoh tertarik pada Rasulullah. Jadi ketika misalnya Rasulullah memberikan contoh yang baik, misalnya sholat on time. Loh, kan semisal nih Pak, sholat tepat pada waktunya kan jam 14.30 kan juga masih on time. Kan tidak melebihi batas dari sholat itu. Ya, makanya itu kenapa sesuatu yang istilahnya Allah sudah tetapkan ya, misalnya seperti ketika ada dikumandangkan itu berarti panggilan kepada kita bahwa kita harus segera melakukan sholat. Oh iya. Enggak. Ini mengingatkan saya tuh Pak. Dulu ketika tahun berapa ya Pak ya? Seingat saya 2008 ya Pak. Dulu ya. Saya tuh pernah dimarahi. Waktu itu saya STM juga. Lalu saya dulu itu PKL Pak. PKL, oke. PKL. Lalu ketika saya di tempat PKL saya, tempat kerja PKL saya itu dulu itu dipanggil sama mandor saya. Tapi saya diem aja. Dia marah-marah Pak. Ya itu. Dia marah-marah. Kayak gitulah.